Bagaimana bisa kapal SS Orang Medan karam secara misterius? Dan bagaimana bisa seluruh awak kapal tewas dengan kondisi mengerikan? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan membahas tentang kapal SS Orang Medan. Cerita tentang kapal yang karam dan seluruh kru kapalnya tewas secara mengerikan di Selat Malaka. Nah, selama berpuluh-puluh tahun, kasus ini masih menjadi misteri guys. Sampai-sampai nih CIA aja ikut turun tangan. Kira-kira nih, ada apakah gerangan yang terjadi dengan kapal SS Orang Medan? Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story. Tapi tunggu dulu guys, aku punya pengumuman. Siapa nih di antara kalian-kalian yang mau uang jajan tambahan? Pasti kalian semua mau kan guys, apalagi di zaman pandemi kayak gini. Tenang aja, aku punya solusinya untuk dapat uang jajan tambahan. Perkenalkan Auto Trade Gold, si robot cuan. Nah, dengan robot ini kalian gak usah lagi guys repot-repot trading forex. Apalagi nih buat kalian yang gak ngerti cara trading. Kalian tinggal ongkang-ongkang kaki aja guys, dapet deh uang jajan. Kayak aku nih guys, dalam sehari robot aku ini bisa menghasilkan 1% guys. Jadi dalam sebulan ini bisa sampai 30%. Coba guys bayangin, siapa lagi coba yang bakal kasih kita uang 30% kalau bukan Auto Trade Gold ini. Nah, buat kalian yang mau daftar, langsung aja guys klik link di description box. And now, let the story begin. Pada Juni 1947, atau ada yang bilang pada Februari 1948, ada sebuah pesan Save Our Ship atau SOS dari sebuah kapal yang berlokasi di Selat Malaka, Indonesia, yaitu selat yang ada antara Pulau Sumatera dan Malaysia, yang diterima oleh beberapa kapal dan juga pos-pos pelayaran Inggris dan Belanda yang terletak di sekitar Selat Malaka. Nah, pesan SOS ini ternyata dikirimkan oleh sebuah kapal Belanda yang bernama SS Orang Medan. Pesan yang ditulis dengan kode Morse ini agak mengerikan guys, karena isinya, kami terapung. Semua petugas termasuk kapten tewas di ruang peta dan anjungan kapal. Kemungkinan semua kru tewas. Lalu pesan ini disusul dengan pesan yang lebih mengerikan yang mengatakan, saya mati. Nah, karena SS Orang Medan ini langsung hilang sinyal, dua kapal terdekat yaitu City of Baltimore dan Silver Star saling berkomunikasi untuk menolong kapal Orang Medan. Nah, karena nggak ada respon sama sekali, langsung guys disamperin nih sama kapal Silver Star karena dia jaraknya lebih dekat dengan koordinatnya kapal Orang Medan. Waktu udah semakin dekat, dikasih sinyal lagi guys, dikasih klakson kapal, tapi tetap nggak ada respon. Anehnya nih, kru kapal Silver Star melihat kalau kapal yang terapung itu seperti kapal yang terbengkalai dan bener-bener nggak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya kapal Silver Star ini mengirimkan beberapa kru untuk mengecek keadaan dan kondisi di kapal Orang Medan. Dan waktu mereka sampai, mereka benar-benar kaget dengan apa yang dilihat guys. Karena di dek kapal Orang Medan ini banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Padahal kalau dilihat-lihat nih nggak ada tanda penyerangan ataupun pembajakan. Darah yang berceceran atau korban yang luka-luka pun nggak ada guys. Dan yang lebih bikin kru kapal Silver Star ini merinding, semua jasad di kapal itu dalam kondisi yang sama. Yaitu terlentang dengan badan agak sedikit meringkuk, matanya melotot, mulut yang terbuka dengan gigi yang rapat, dan tangan mereka semua yang menjulur ke depan seakan lagi menghadang sesuatu. Bahkan nih guys, ada satu ekor anjing yang mati dengan kondisi yang hampir sama. Mulut anjing ini juga terbuka gitu, kayak menggeram, kayak dia tuh melihat sesuatu yang mengerikan. Semua kru kapal Orang Medan ini tewas di tempat mereka masing-masing. Kapten yang masih ada di anjungan kapal, teknisi yang ada di mesin kapal, kru kapal lain yang berserakan di dek dan juga tempat-tempat lain di kapal, sampai kru yang diyakini pengirim SOS masih ada guys di dalam ruang radio dengan kondisi tangan masih ada di atas mesin telegraf. Setelah awak kapal Silver Star mengecek keseluruhan kapal Orang Medan, mereka mengatakan kalau kondisinya sebenarnya baik-baik aja guys, kayak nggak ada yang salah gitu, kapalnya sehat. Tapi ada satu hal yang aneh.
Pada saat itu, semua awak kapal Silver Star ini kedinginan guys. Padahal guys, cuaca di luar kapal itu bener-bener panas. Jadi kayak kapal itu tuh punya suhu sendiri itu yang bener-bener beda. Karena nggak ditemukan petunjuk lain yang menjawab keanehan kapal orang Medan ini, awak kapal Silver Star ini memutuskan untuk kembali ke kapal mereka dan menarik kapal orang Medan ke pelabuhan supaya bisa diinvestigasi lebih lanjut. Tapi ini baru aja diikat tali penarik, salah satu awak dari kapal Silver Star ngeliat asap tebal yang keluar dari lambung kapal. Nah, karena awak kapal Silver Star ini nggak mau ambil resiko, mereka langsung memotong tali penarik tersebut dan menjauh dari kapal orang Medan. Dan bener aja guys, setelah mereka menjauh, kapal orang Medan ini dilalap api dan tiba-tiba boom, meledak sampai akhirnya kapal tersebut karam bersama dengan seluruh jasad awak kapal. Berita kejadian ini akhirnya dipublish oleh salah satu koran Belanda pada tahun 1948 dan US Coast Guard Report pada tahun 1952 berdasarkan keterangan saksi dari awak kapal Silver Star yang mengatakan kalau semua jasad membeku dan semua tatapannya menghadap ke matahari dengan tatapan takut dan mulut yang terbuka. Nah, karena nggak ada kejelasan atas apa yang terjadi dengan karamnya kapal orang Medan, banyak penelitian yang dilakukan dan menghasilkan beberapa kesimpulan sampai dengan konspirasi. Kesimpulan yang pertama adalah penyelundupan zat beracun. Dalam artikel seorang sejarawan kelautan bernama Ray Benton yang berjudul Cargo of Death, dia menjelaskan spekulasi yang diyakini paling masuk akal akan tragedi yang menimpa kapal SS Orang Medan. Setelah melakukan 15 tahun penelitian, Benton mengatakan alasan kematian dari seluruh awak kapal Orang Medan ini karena kapal ini secara rahasia mengangkut muatan zat campuran yang mematikan dari Belanda bernama Ziankali, semacam potasium sianida dan nitrogliserin yang disimpan di tempat penyimpanan kargo kapal. Nah, ini adalah senjata kimia yang digunakan pada Perang Dunia Kedua oleh Jerman dan juga Jepang. Dan pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju sebuah laboratorium rahasia. Karena perjalanan di laut ini selalu terombang-ambing, terjadilah nih guys yang namanya kebocoran kargo dari zat berbahaya tersebut. Dan zat ini bereaksi saat terkena air laut yang akhirnya menghasilkan zat beracun yang dihirup oleh para awak kapal sampai membuat mereka tercekat hingga akhirnya mereka ini tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Benton juga menduga dalam bukunya kalau semua ini sebenarnya adalah permainan dari Shiro Ishii yang dengan sengaja menyelundupkan zat beracun di kapal SS Orang Medan. Jadi nih guys, Shiro Ishii ini adalah seorang ilmuwan mikrobiologis Jepang yang super duper kejam. Dia ini suka menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan untuk dia pakai dalam eksperimen senjata biologinya. Sampai-sampai guys, orang ini udah menyebabkan lebih dari 10.000 kematian. Manusia ya guys, ini bukan kelinci tapi manusia. Nah, dicurigai kapal Orang Medan ini adalah bagian dari eksperimennya Ishii yang sengaja naruh gas beracun di kapal untuk mengetahui apakah senjata kimia yang dia buat ini berhasil atau enggak. Cuman ya, yang jadi pertanyaan, kenapa semua kru penyelamat dari kapal Silver Star nggak ada yang menghirup zat beracun tersebut? Padahal nih guys, seharusnya kalau emang akan terjadi ledakan, pada saat awak kapal Silver Star nyampe di kapal Orang Medan, zat beracun itu lagi banyak-banyaknya tersebar di kapal tersebut. Ya kan? Kesimpulan yang kedua adalah kekuatan supernatural. Pada bulan Mei tahun 2003, CIA merilis surat top secret yang ditulis oleh C.H. Mark Jr. pada 5 Desember 1959. Di mana surat itu isinya adalah permintaan penjelasan lebih lanjut tentang karamnya kapal Orang Medan. Apa ada something from the unknown atau sesuatu yang gak diketahui yang terlibat? Dia juga bilang di abad 18 dan 19, banyak kapten dan juga awak kapal yang melihat benda seperti bola api besar yang keluar dan masuk ke dalam laut. Di surat tersebut, Mark juga menuliskan ciri-ciri dari UFO guys. Round shield was seen in the sky. Yang dicurigai adalah jawaban rahasia dari hilangnya kapal Orang Medan dan pesawat-pesawat yang terbang di atas Selat Malaka. Apalagi nih guys, ada seorang astronomer dan juga penulis yang bernama Maurice K. Jessup yang mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul The Cast of the UFO pada tahun 1955. Dalam bukunya ini dia mengatakan kalau kru kapal Orang Medan bisa aja diserang oleh kekuatan ekstraterestrial atau paranormal. Karena menurut Jessup, penyebab kematiannya tidak dapat dijelaskan. Dan kondisi saat mereka ditemukan ini benar-benar bisa jadi bukti valid kalau ada yang namanya serangan dari kekuatan supernatural.
Yang ketiga adalah fiksi atau fakta. Menurut sebuah artikel di website Inggris, seorang penulis bernama Estelle memaparkan, bisa aja nih guys, cerita tentang kapal SS Orang Medan hanyalah sebuah cerita. Jadi kayak cuma dongeng-dongeng aja guys untuk para pelaut pada zaman tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata nih guys, ada artikel lain di tahun 1940 di koran Inggris menyebutkan cerita yang hampir sama dengan tragedi yang terjadi pada tahun 1947 atau 1948, yaitu di koran The Yorkshire Post and The Daily. Ceritanya kurang lebih sama guys. Yang beda adalah lokasi dan juga isi pesan SOS. Jadi nih, kalau di tahun 1940, lokasi dari kapal SS Orang Medan ini berada di Solomon Island. Dan pesan SOS-nya ada 3 guys. Yang pertama, minta dikirimkan pertolongan medis segera. Pesan yang kedua, mungkin petugas kedua tewas dan anggota lain terbunuh. Permintaan bantuan medis dibatalkan, SOS bantuan kapal perang segera. Dan pesan terakhir yang menggantung, para anggota telah ... Nah, beberapa jam setelah adanya pesan SOS ini, kapal terdekat yang tidak diketahui namanya mengirimkan 2 sekoci penyelamat. Dan awak kapal yang naik sekoci itu melihat dengan jelas di badan kapal tulisan SS Orang Medan. Jadi itu dipercaya adalah kapal yang sama. Nah, disimpulkan kalau sebenarnya cerita kapal SS Orang Medan adalah sebuah cerita yang dibuat pada tahun 1940 tapi nggak meledak guys, nggak viral gitu, nggak dapat banyak perhatian. Dan akhirnya ceritanya di-up lagi guys pada tahun 1947 sampai 1948. Dan setelah percobaan kedua, akhirnya cerita ini pun meledak, viral gitu, terkenal ke seluruh penjuru dunia. Karena FYI nih guys, kapal Orang Medan pada saat itu sampai dengan sekarang tidak terdaftar di Lloyd's Shipping Register, yaitu daftar kapal yang berlayar di seluruh dunia dari tahun ke tahun. Dan gak ada juga nih guys rekaman resmi dari insiden misterius ini yang benar-benar berhasil ditemukan. Nah, ada yang bilang nih, kalau emang kapal Orang Medan ini gak terdaftar di Lloyd's Shipping Register, mungkin aja karena kapal ini terdaftarnya di daftar pelayaran Sumatera. Karena kan ya, kalau dilihat dari namanya aja udah Orang Medan. Emang Indo banget gitu namanya, apalagi bawa-bawa satu kota yang ada di Sumatera, yaitu Medan. Tapi tetap aja guys, gak pernah ada nama kapal ini yang terdaftar di pelayaran Sumatera ataupun pelayaran Indonesia. Apalagi dari awal udah di state kalau kapal ini adalah kepunyaan Belanda. Ya emang lah guys, bisa agak masuk akal gitu kalau kapal ini tuh gak terdaftar karena menyelundupkan zat berbahaya. Tapi, apa emang sebenarnya kapal ini gak terdaftar karena cuma legenda? Cuma sesuatu yang fiksi, tapi dibuat benar-benar seperti fakta. Sungguh konspi. Itulah tadi guys story tentang misteri kapal SS Orang Medan yang sampai sekarang nih tidak pernah terpecahkan walaupun teorinya udah banyak banget. Nah, kalau kalian nih dari beberapa teori yang udah aku sebutin tadi, teori mana yang menurut kalian paling masuk akal untuk menjadi jawaban dari misteri tersebut? Langsung aja tulis jawaban kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget guys langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tuh si pamit you guys on the next video and bye.